keperluan selama perjalanan itu membutuhkan 5 juta. Jadi uangnya sendiri yang seharusnya untuk membayar hutang itu tidak berkurang, tetap 100, dan yang 5 juta diambil dari zakat. Hukum safar ini adalah hukum yang wajib, karena membayar hutang adalah wajib, sampai pada orang yang memberi hutang itu hukumnya juga wajib. Makanya ini dibedakan khusus untuk safar maksiat, bepergian yang tujuannya untuk maksiat, untuk mencuri atau yang lain-lain, pokoknya bepergiannya untuk maksiat, maka tidak berhak menerima zakat dari Ibnu Sabil. Malam yatub, jadi ada batasannya. Orang bepergian karena maksiat tidak berhak menerima zakat. Malam yatub ing dalem selagine ora tobat sapa musafir. Awalan ing dalem kawitane limaksodin maring nggon sejo sahihin kang sah apa maksud. Kalha ini kaya dene wong kang kepaung. Ini contoh dari safar yang maksiat. Dia bisa menerima zakat apabila sudah bertobat. Misalnya berangkat dari Tulungagung, tujuannya mau ke Bali, di sana akan mencuri misalnya, maka ini dinamakan bepergian yang maksiat. Kalau di tengah perjalanan dia sadar, kemudian dirubah niat yang asalnya adalah akan mencuri, tapi digunakan untuk ziarah makom, karena di sana juga ada makom yang perlu diziarahi, maka tujuan safarnya berubah dari safar maksiat menjadi safar yang mubah atau perlu safar yang sunat. Sehingga dalam perjalanan apabila dia bertemu dengan orang yang punya kewajiban mengeluarkan zakat, sementara biaya untuk perjalanan itu juga masih kurang, maka berhak menerima zakat. Jadi bepergian yang maksiat bisa dirubah sewaktu-waktu sehingga bisa menjadi penerima zakat dari kelompok Ibnu Sabil. Kalau di sini dicontohkan orang yang bepergian dengan tujuan tidak tertentu. Jadi orang yang bepergian dengan tujuan tidak tertentu ini termasuk orang yang safar maksiat. Jadi kalau bepergian harus ada tujuan yang pasti. Mau kemana? Nggak tahu, yang penting mengikuti kata hati. Ini namanya haim, orang yang bepergian tanpa tujuan. Jadi tidak diperbolehkan menerima zakat fitrah dari kelompok Ibnu Sabil. Wasinful khamisu, utawi pandan kang kaping 5 iku al amiluna, pira-pira amil, pira-pira wong kang nandangi alaiha ing atase zakat. Jadi kelompok kelima adalah orang-orang yang mengurus tentang zakat. Jadi panitia zakat. Hanya saja di sini ada ketentuan. Panitia zakat yang berhak menerima bagian dari zakat adalah yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi tidak bisa kita membuat panitia sendiri di lingkungan kita sendiri misalnya, kemudian mengumpulkan zakat ke sana kemari terkumpul,
kemudian dibagi dan dia juga minta bagian karena sebagai amil, maka ini tidak diperkenankan. Amil harus amil yang resmi. Kalau di Indonesia di BAS, Badan Amil Zakat, itu adalah amil yang resmi. Kita cukup menyerahkan ke Badan Amil Zakat, maka urusan perzakatan kita sudah ditangani mereka. Wa minhum lan iku setengah saking amilun asai utai wong kang lumaku. Kemudian amil di sini terbagi menjadi beberapa golongan sesuai dengan tugas-tugasnya masing-masing. Karena memang berupa panitia. Yang pertama adalah sa'i, orang yang mengumpulkan zakat. Jadi bepergian dari desa ke desa lain mencari orang-orang yang punya kewajiban zakat, itu namanya sa'i. Alladzi tegese wong yab asuhu kang ngutus ing alladzi sopal imamu imam. Ini ketentuannya. Sa'i adalah alladzi yab asuhu al imam, orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan pengambilan zakat. Liahdi zakawati krono ngalap piro-piro zakat. Wabak suhu utawi ngutus ing sa'i iku wajibun, wajib opo baksun. Ini ketentuan dari imam tadi. Sifat penunjukan dan perintah untuk melaksanakan pengambilan zakat itu sifatnya wajib. Artinya seandainya pemerintah tidak mengutus, maka orang yang mengambil zakat itu sifatnya tidak sah, karena utusannya saja sifatnya harus wajib. Kalau sudah ditentukan, maka orang tersebut punya hak untuk mengambil zakat. Wasartuhu utawi sarate amilun iku fikhun, pinter, bima kelan barang fuwido kang den pasraken apa ma ilaihi maring sa'i. Kemudian ini syarat orang yang berhak menjadi orang yang mengambil zakat itu adalah orang yang pandai dengan perkara yang ditugasi. Kalau di sini tugasnya misalnya menghitung dan memperkirakan jumlah zakat, maka dia juga harus pandai mentaksir dan memperhitungkan kewajiban zakat. Fikhun ini adalah hal yang sangat penting bagi sa'i, orang yang berkeliling untuk mengambil zakat. Karena sa'i di sini juga tugasnya sendiri-sendiri. Misalnya yang pertama, orang yang menentukan berapa nilai zakatnya. Oh, kebun ini kemungkinan bisa panen sekian ton, zakatnya sekian, berarti ini yang mentaksir. Setelah ditentukan begini, tidak langsung diambil, tidak bisa, karena belum dipanen, masih hampir panen. Nanti setelah dipanen ada lagi orang yang mengambil. Jadi ini tugasnya juga berbeda lagi. Setelah diambil, dikumpulkan ke suatu tempat, maka di situ juga ada lagi orang yang menjaga. Semua ini termasuk sa'i, orang yang menjalankan tugas mengumpulkan zakat sesuai dengan tugas-tugasnya. Maka mereka juga harus fikhun,
mengerti dengan tugas